Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fiona Francisca Purba. Saya dari kelas reguler 1E, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai studi kasus dan laporan perkembangan peserta didik. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai perubahan progresif. Perubahan progresif adalah sebuah perubahan yang bersifat maju, meningkat, dan mendalam atau meluas, baik secara kuantitatif atau fisik, dan maupun kualitatif ataupun psikis. Perkembangan progresif bagi seorang individu itu merupakan perubahan proporsi dan ukuran fisik, dari mulai yang pendek hingga tinggi, dari yang kecil menjadi besar, dan perubahan kemampuan pengetahuan dan keterampilan dari yang sederhana hingga kompleks. Misalnya, mulai dari mengenal angka, huruf, hingga dapat membaca serta memahami. Selanjutnya itu perubahan berkesinambungan. Perubahan berkesinambungan adalah perubahan pada bagian atau fungsi organisme yang berlangsung secara beraturan dan juga berurutan, di mana perubahan ini tidak terjadi secara acak. Contohnya itu perubahan dari seorang individu mulai dari bayi dilahirkan, mulai dari merangkak hingga dapat berbicara, berdiri, mulai dapat bermain, hingga mulai dapat memahami sepatah demi patah kata, hingga dapat juga belajar, serta memahami lingkungan, di mana perubahan ini terjadi secara berkesinambungan dan beraturan sesuai dengan umur. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik, emosional, serta bahasa pada remaja, serta masalah-masalah yang timbul karena perkembangannya dan juga solusinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan fisik pada remaja. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi itu ada yang pertama, ada nutrisi. Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan fisik pada remaja. Asupan nutrisi harus seimbang serta berkecukupan, karena jika kekurangan nutrisi dapat menghambat proses perkembangan fisik. Namun juga nutrisi ini tidak dapat berlebihan, karena juga dapat berdampak seperti terjadinya obesitas. Lalu yang kedua ada keturunan. Perkembangan fisik pada remaja juga dipengaruhi keturunan dari keluarga, karena ada remaja yang bertubuh tinggi maupun pendek, di mana itu terjadi karena gen dari ayah dan ibu. Selanjutnya ada jenis kelamin. Ini merupakan hal yang mempengaruhi perubahan fisik, karena remaja lelaki itu cenderung lebih cepat dalam perubahan tinggi dan berat badan daripada remaja perempuan. Lalu, masalah yang timbul dalam perkembangan fisik serta solusinya. Permasalahan yang muncul dapat berupa pertumbuhan fisik pada remaja itu dapat berupa kurangnya nutrisi atau gizi dalam perkembangan fisik, sehingga membuat terganggunya proses pertumbuhan dan perkembangan fisik, seperti berat dan tinggi badan yang tidak seimbang, serta berkurangnya tingkat kecerdasan, atau mungkin adanya anggota tubuh yang tidak dapat berperan sesuai fungsinya karena kurang gizi. Adapun solusi yang dapat diberikan, yaitu untuk mengatasi masalah pada perkembangan fisik remaja, dapat berupa pemenuhan gizi yang seimbang kepada remaja, khususnya remaja pada masa pertumbuhan, seperti memberi makanan yang bergizi, sayuran, dan buah-buahan, serta menjauhi makanan-makanan yang mengandung zat berbahaya bagi tubuh, serta juga mengatur pola istirahat dan tidur yang cukup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi pada remaja. Yang pertama ada pola asuh orang tua. Pengalaman berinteraksi di keluarga akan menentukan pola perilaku anak terhadap emosi. Orang tua yang cenderung otoriter akan membentuk emosional anak yang lebih keras. Yang kedua, ada juga interaksi dengan teman. Adanya interaksi dengan teman sebaya akan membentuk emosional remaja, karena biasanya remaja akan suka membentuk kelompok atau geng yang sesuai dengan minat mereka. Lalu ada perubahan fisik. Perubahan fisik ini juga mempengaruhi terhadap perubahan emosional. Perubahan yang berlangsung cepat, khususnya pada masa puber, mengakibatkan keadaan tubuh remaja tidak seimbang. Tidak semua remaja itu dapat menerima perubahan yang terjadi dalam dirinya, khususnya itu dalam bidang penampilan, yang membuat rangsangan remaja sering menimbulkan masalah emosi. Lalu, masalah yang timbul karena perkembangan emosi itu, pada perkembangan emosi merupakan masa peralihan dari anak-anak remaja hingga menuju
sehingga menuju awal tahap remaja yang lebih dewasa. Pada masa ini akan muncul perilaku agresif, kecemasan, tidak percaya diri, mudah tersinggung, tidak ingin diatur dalam kehidupannya. Pada saat ini juga remaja akan mudah sekali terpengaruh dengan lingkungan luar. Pada saat ini remaja itu akan cenderung gampang dipengaruhi. Misalnya, remaja akan gampang dipengaruhi untuk ikut mengkonsumsi obat terlarang maupun rokok. Lalu solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pada perkembangan emosi, solusi yang paling mendasar adalah remaja itu harus lebih dekat dengan keluarga. Kedekatan keluarga dengan remaja akan memberikan dukungan dan asuhan kepada remaja, karena pada saat itu mereka sedang mencari jati diri mereka. Keluarga akan memberikan aturan batasan agar anak memiliki nilai-nilai prinsip yang baik, serta remaja juga harus dapat memilih pergaulan yang memberikan positif pada kehidupannya, karena pergaulan ini sangat berdampak pada kehidupan, khususnya pada remaja. Selanjutnya ada perkembangan bahasa pada remaja. Adapun faktor yang mempengaruhinya itu, ada yang pertama perkembangan otak dan kecerdasan. Biasanya, anak dengan perkembangan bahasa yang baik akan cenderung lebih pintar dan lebih percaya diri dalam berbicara atau tidak pemalu. Yang kedua, kontak sosial dengan lingkungan. Remaja yang memiliki sosialisasi dan interaksi yang luas dengan lingkungan cenderung dapat berkomunikasi dengan baik. Jumlah kosakata yang dikuasai juga semakin banyak, dengan semakin sering berkomunikasi dan membaca referensi. Yang ketiga itu dapat juga dipengaruhi jenis kelamin. Banyak penelitian mengatakan bahwa perkembangan bahasa anak perempuan itu lebih cepat dibandingkan anak laki-laki. Anak perempuan lebih cepat dalam berbicara dibanding anak laki-laki. Perempuan itu cenderung memiliki perolehan kosakata yang lebih cepat. Lalu, masalah yang timbul dalam perkembangan bahasa. Ada berupa masalah di mana ada remaja yang tidak mampu berbahasa atau mengungkapkan kata dengan baik, baik itu karena gangguan fisik maupun gangguan mental. Lalu dapat juga berupa masalah perkembangan bahasa yang dapat terjadi karena pergaulan dengan lingkungan, di mana penguasaan kosabahasa yang tidak sopan pada remaja namun justru menjadi hal kebiasaan buruk. Lalu hal solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan membiasakan remaja hidup dan bersosialisasi di lingkungan dengan teman sebaya yang memberi hal positif, serta terbiasa mendengar dan berbicara dengan orang-orang yang berkarakter akan mempengaruhi perkembangan bahasa pada remaja. Lalu, saya akan menjelaskan perkembangan pada diri saya. Yang pertama itu saya akan menjelaskan mulai dari segi fisik. Yang pertama itu, perubahan fisik mulai dari bayi ada berupa perubahan bentuk tubuh menjadi lebih tinggi dan berat badan bertambah. Lalu menuju pada fase remaja, pertumbuhan payudara dan pinggang dan pinggul mulai terbentuk. Lalu mulai timbulnya rambut-rambut di beberapa bagian tubuh seperti kemaluan dan juga ketiak. Selanjutnya juga mulai terjadinya menstruasi atau haid. Lalu mulai muncul jerawat, pertambahan tinggi badan, serta perubahan bentuk badan di bagian lengan, paha, punggung, pinggul, dan pinggang, khususnya pada saat masa mulai mengalami haid. Lalu perkembangan emosional, mulai timbulnya rasa canggung, rasa tidak percaya diri, perubahan menjadi lebih sensitif, ingin menyendiri, mulai timbul rasa marah. Juga pada mulai tahapan-tahapan remaja awal, mulai muncul niat untuk memperhatikan penampilan, juga serta mulainya muncul ketertarikan terhadap lawan jenis. Lalu terhadap perkembangan intelektual, mulai dari bayi itu, mulai dari belajar merangkak, hingga dapat berdiri, mengucapkan sepatah kata, hingga mampu berbicara dengan jelas, serta belajar mengenal angka dan huruf, hingga dapat berhitung dan belajar dengan baik. Selanjutnya, perkembangan mental itu mulai dari bayi yang awalnya rewel, menjerit agar kemauan dituruti, tumbuh menjadi remaja yang mulai mencari jati diri sendiri, dan juga mulai berada pada tahap remaja akhir, di mana mulai berpikir dan mulai menjadi orang yang berpikir matang dan mulai menjadi orang yang bertanggung jawab. Sekianlah yang dapat saya jelaskan mengenai materi perkembangan peserta didik. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan pengucapan saya yang tidak. Sekian dan terima kasih.